Di dalam hadis Rasulullah kan disinggung, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ijtama'a qaum fi baitin min buyutillahi yadluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhum rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul sekelompok kaum di masjid dari masjid-masjid Allah yang ada di dunia, kata Rasulullah, tidaklah berkumpul suatu kaum di masjid dari masjid-masjid Allah yang ada di dunia. Lantas tatkala mereka berkumpul, yaitu yadluna kitab Allah, mereka saling membaca firman Allah. Lantas kemudian mereka juga mempelajarinya, mereka merenungi ayat-ayat Allah atau Al-Quran. Jika mereka melakukan seperti itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan nazalat alaihimus sakinah, Allah akan menurunkan ketenangan. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Sambil mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah, rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an ahlu ta'lim, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengawali kajian pada kesempatan malam hari ini, tentunya kita sama-sama memuji kepada Allah, karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga salawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Masih di surah yaitu Ngabasa, sampai pada kalimat kalla innaha tadhkirah, surat Abasa ayat 11 sampai ayat 16. Di sana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla innaha tadhkirah wa man syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi syafara kiramin bararah. Kalla, sekali-kali tidak, innaha, sungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu Al-Quran, tadkiratun, peringatan. Faman, maka barang siapa sa'a yang dia menghendaki, dzakarahu, maka sungguh dia akan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bisuhufin, maka di dalam suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran atau kitab-kitab mukarramah, yang dimuliakan, marfungatin, yang ditinggikan, mutahharo, yang disucikan, biaidi, di tangan, syafara, yaitu para utusan malaikat-malaikat yang mulia, kiramin, yaitu malaikat-malaikat yang mulia, bararah, lagi juga berbakti senantiasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau seandainya kita terjemahkan dalam bahasa kita, kalau sekali-kali tidak, sungguhnya Al-Quran itu adalah ajaran-ajaran Tuhan sebagai peringatan.
Maka barang siapa yang menghendaki ajaran-ajaran itu, maka sungguh dia akan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lembaran-lembaran ajaran-ajaran itu di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, disucikan, yaitu berada di tangan para malaikat-malaikat yang menyampaikannya. Malaikat-malaikat itu mulia, lagi juga berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lihat penafsirannya. Qauluhu, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Nabasa, kalla innaha tadhkirah, sungguhnya sekali-kali tidak, sungguhnya ajaran Tuhanmu itu adalah peringatan. Ay, maksudnya adalah hadhihi surah au al-wasiyatu bil musawwati bainan nas fi iblaghil ilmi min syarifihim wa wadhunihim. Maka surat ini, itu surat Ngabasa. Surat Ngabasa, surat ini adalah wasiat di mana menyamakan kedudukan manusia, di dalam mendapatkan ilmu, baik dia adalah orang yang mulia, orang biasa, orang terhormat, ataupun dari kalangan orang rendah. Hakikatnya mendapatkan pengajaran dari Al-Quran statusnya sama, maka mereka berhak semuanya. Sebagaimana di awal telah disinggung, itu tatkala Rasulullah sedang berbicara dengan pemuka-pemuka Quraisy, di mana Rasulullah menghendaki pemuka-pemuka Quraisy itu supaya bisa mendapatkan pengajaran dan kemudian mendapatkan hidayah Islam. Maka ketika itu kemudian datang sahabat Nabi dari golongan, yaitu orang yang seakan-akan rendahan, yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Akan tapi pada saat itu, tatkala kemudian Abdullah Ummi Maktum menghendaki agar Nabi memberi pengajaran kepadanya, Nabi mengacuhkannya. Nabi lebih memperdulikan pemuka-pemuka Quraisy. Maka langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman Allah, Abasa wa tawalla. Seakan-akan dalam surat itu menunjukkan wasiat, kedudukan di antara semua manusia untuk mendapatkan ilmu Allah sama, baik itu orang terhormat, orang biasa, orang yang tinggi ataupun rendah, hakikatnya sama di dalam pengajaran Islam. Faqala Qatadah, qala berkata itu Qatadah, wasudi dan juga Sudi, berkata Qatadah dan Sudi, kalla innaha tadhkirah, yakni Al-Qur'anu, yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Sehingga kalau kita artikan Al-Qur'an, kalla sekali-kali tidak, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan, kalau seandainya menurut penafsiran Qatadah dan Sudi. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah, di dalam hadis Rasulullah kan disinggung, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ijtama'a qaum fi baitin min buyutillahi yadluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhum rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul sekelompok kaum di masjid dari masjid-masjid Allah yang ada di dunia, kata Rasulullah, tidaklah berkumpul suatu kaum di masjid dari masjid-masjid Allah yang ada di dunia. Lantas tatkala mereka berkumpul, yaitu yadluna kitab Allah, mereka saling membaca firman Allah. Lantas kemudian mereka juga mempelajarinya, mereka merenungi ayat-ayat Allah atau Al-Quran. Jika mereka melakukan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan nazalat alaihimus sakinah, Allah akan menurunkan ketenangan. Allah juga akan menaungi atau meliputi dengan rahmat. Allah juga akan mengirim malaikat-malaikat untuk mengelilinginya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama-nama hamba-hamba itu di sisi penduduk langit. Jadi yang namanya berkumpul seperti ini untuk mempelajari ilmu tafsir Al-Quran dan juga kemudian untuk memahami apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran memiliki sisi-sisi manfaat kalau dilihat dari dohir hadis itu.
Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan. Allah menurunkan ketenangan pada hamba-hamba itu. Ketenangan di sini maksudnya adalah kalau kita lihat di penjelasan hadis, yaitu jiwa dan imannya tenang, lantas kemudian melahirkan banyak niat amal soleh, sehingga kemudian tenang, banyak melahirkan amal soleh, dan kemudian menambah sisi keimanannya. Yang maksud dari kalimat Allah menurunkan ketenangan, jadi tenang nangkanya untuk ngantuk ya. Kemudian berikutnya yaitu wahasyatul rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala mengelilingi dengan rahmat. Dan kita tahu yang namanya hamba Allah bisa masuk ke dalam surga, hamba Allah bisa masuk ke dalam surga bukan karena amalannya, tapi karena hamba itu bisa mendapatkan rahmat Allah. Dan kita tahu kalau dalam penjelasan Syekh Islam Ibnu Taimiyah, yang disebut dengan rahmat adalah ismun jami'un, untuk menyebutkan apa saja dari segala sesuatu kebaikan, itu namanya rahmat Allah. Jenengan ngaji, rahmat Allah. Jenengan sholat, rahmat Allah. Antum melakukan kebaikan apa saja yang notabene itu diridhoi oleh Allah, maka itu adalah bentuk kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau suatu saat hamba Allah mempelajari Al-Quran, lantas kemudian di luar sana, setelah kemudian mengkaji ayat-ayat Allah, Allah kemudian mempermudah jalannya untuk menempuh kebaikan yang banyak, maka Allah tandanya menurunkan rahmat bagi antum. Yang berikutnya adalah Allah juga Subhanahu wa taala menurunkan malaikat-malaikatnya mengelilingi. Maksudnya dilindungi oleh malaikat. Maksud mengelilingi di sini adalah mendoakan kepada antum-antum. Malaikat banyak mengelilingi antum-antum, itu berdoa, ampunilah dia, rahmatilah dia. Kalau suatu saat serombongan malaikat yang mengelilingi para hamba-hamba Allah yang sedang mempelajari ayat Al-Quran, lantas kemudian berdoa kepada Allah agar hamba-hamba itu diampuni, kira-kira dikabulkan oleh Allah atau tidak? Ya, karena malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang berbakti. Beda nek dewek kumpul wong 50 wong 40 do ngabar bunduan. Karena kita tahu yang namanya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang sangat berbakti. Dan berikutnya wadzakarahumullahu fiman indah. Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama antum di sisi penduduk langit, maksudnya itu yaitu di sisi para malaikat. Dan kita tahu tatkala hamba Allah nanti meninggal, ulang ruhnya akan dibawa naik menuju ke langit. Begitu langit pertama dibuka, di sana disambut oleh malaikat-malaikat. Maka ketika Anda sering duduk bermajelis taklim, malaikat-malaikat langsung mengenal nama antum. Maka tatkala Anda pulang kembali kepada Allah, tatkala ruhnya dibawa naik menuju langit, maka malaikat-malaikat itu sudah mengenal nama-nama antum. Wow, kenal nggak? Malaikatnya nyambut gitu, masya Allah ya. Ya, kalau boleh jadi mungkin kalau yang tidak pernah, malaikatnya siapa gue? Sama seperti pejabat lah. Pejabat kalau suatu saat datang menuju satu daerah, semua orang tahu pejabat itu, mulai dari anak-anak, wanita, tokoh masyarakat atau yang lain menyambutnya di pinggir-pinggir jalan. Sama ketika antum tatkala kemudian pulang menuju kepada Allah, ruhnya dibawa menuju ke langit. Malaikat-malaikat tatkala mengenal nama Anda melalui banyak duduk bermajelis taklim mempelajari Al-Quran, maka malaikat-malaikat itu jelas menyambut antum semuanya. Makanya fungsi dari kemudian mempelajari Al-Quran diantaranya seperti itu. Sehingga di dalam ayat ini menyebutkan kalla innaha tadhkirah, sesungguhnya ajaran-ajaran dari Tuhan itu adalah peringatan. Maksud di sini menurut Qatadah yaitu Al-Quran, menurut Qatadah.